Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan materi mengenai sistem teknik dokumentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Nikoma Wiprahasti dengan plat NIM belakang 1021. Yang kedua ada Niketut Seniati dengan plat NIM belakang 1146. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Nikade Diah Melinda Dewantari dengan plat NIM belakang 1246. Dalam materi sistem teknik dokumentasi, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu diagram arus data, yang kedua bagan alir, dan yang ketiga diagram proses bisnis. Sebelum masuk ke dalam materi, ada beberapa pendahuluan yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai dokumentasi. Jadi dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Arti populer pendokumentasian sistem meliputi diagram bagan alir, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi naratif. Jadi deskripsi naratif ini merupakan penjelasan tertulis, langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksi. Kemudian materi pertama yang akan saya bahas yaitu DADA atau diagram arus data. DADA atau diagram arus data adalah penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi, meliputi sumber atau tujuan, data, arus data, proses transformasi, dan juga penyimpanan data. Dalam diagram arus data ini ada 5 simbol yang digunakan. Yang pertama, simbol persegi. Simbol ini bernama sumber dan tujuan data. Simbol ini adalah orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang diwakilkan oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sink. Kemudian simbol yang kedua yaitu tanda panah. Simbol ini dinamakan arus data. Arus data adalah perpindahan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan juga tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. Simbol yang ketiga digambarkan dengan lingkaran. Simbol ini dinamakan proses-proses transformasi. Simbol ini juga sering disebut dengan gelembung. Kemudian simbol yang keempat digambarkan dengan dua garis horizontal. Simbol ini dinamakan penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tempat data disimpan. Diagram arus data tidak menunjukkan media penyimpanan fisik seperti penyedia atau kertas yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian simbol yang kelima digambarkan dengan bentuk segitiga. Simbol ini dinamakan dengan pengendalian internal. Ini adalah gambar dari beberapa elemen-elemen dalam diagram arus data dasar. Dan ini adalah salah satu contoh diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Berikutnya adalah contoh gambar dari pembagian pembayaran dan permintaan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu sub pembagian dalam diagram arus data. Diagram arus data dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level diagram arus data yang tertinggi disebut dengan diagram konteks, karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Ada aktivitas dan arus data dalam pemrosesan penggajian di NS dibagi menjadi 2 bagian, yaitu input data dan output data. Pada bagian input data, yang pertama, memperbarui file penggajian atau karyawan berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan. Yang kedua, membayar karyawan berupa file penggajian atau karyawan dan tabel tarif pajak. Yang ketiga, mempersiapkan laporan berupa file karyawan atau penggajian. Yang keempat, pajak pembayaran berupa file karyawan atau penggajian. Dan yang kelima, memperbarui buku besar berupa voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian.
Kemudian untuk bagian output data, yang pertama memperbarui file penggajian atau karyawan berupa file penggajian atau karyawan yang diperbarui. Yang kedua, membayar karyawan berupa cek karyawan, register penggajian, file penggajian atau karyawan yang diperbarui, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Yang ketiga, mempersiapkan laporan berupa laporan penggajian. Yang keempat, pajak pembayaran berupa laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Dan yang kelima, memperbarui buku besar. Ada 15 pedoman yang harus kita ketahui untuk menggambar diagram arus data. Yang pertama yaitu memahami sistem, yang kedua mengabaikan aspek tertentu dari sistem, yang ketiga menentukan batasan sistem, yang keempat mengembangkan diagram konteks, yang kelima mengidentifikasikan arus data, yang keenam mengelompokkan arus data, yang ketujuh mengidentifikasikan proses transformasi, yang kedelapan mengelompokkan proses transformasi, yang kesembilan mengidentifikasikan semua file atau penyimpanan data, yang ke-10 mengidentifikasikan semua sumber dan tujuan data, yang ke-11 memberikan nama semua elemen diagram arus data, yang ke-7 membagi diagram arus data, yang ke-13 berikan nomor yang berurutan pada setiap proses, yang ke-14 menyempurnakan diagram arus data, dan yang ke-15 yaitu mempersiapkan salinan akhir. Berikut adalah contoh gambar dari diagram arus data. Gambar ini adalah diagram arus data pada level 0 untuk pemrosesan penggajian SNS. Kemudian, ini adalah gambar dari diagram arus data level 1 untuk proses 2.0 pada pemrosesan penggajian SNS. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi diagram arus data. Untuk materi bagan alir akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikomawi Prahasti dengan plat NIM belakang 1021. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai bagan alir. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, simbol input atau output menunjukkan input ke atau dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data, baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelasan untuk bagan alir. Terdapat beberapa jenis-jenis bagan alir, yaitu yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Yang kedua, yaitu bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart. Digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem, seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pemborosan. Yang ketiga, yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart, menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output dari sistem informasi akuntansi atau dikenal dengan SIA. Bagan alir berawal dari pemasukan data ke dalam sistem, dan setiap data dimasukkan ke dalam sistem, lalu data yang diproses disajikan dalam bentuk output laporan sehingga menghasilkan informasi yang baru.
Yang keempat ada bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menggambarkan urutan proses pengolahan data dalam suatu program komputer. Selain itu, bagan ini menggambarkan hubungan antara input, proses, output. Terdapat beberapa pedoman untuk mempersiapkan bagan alir, yaitu yang pertama, memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan mewawancarai pengguna, pengembang, dan manajemen atau memberikan kuesioner yang lengkap dengan membaca deskripsi naratif sistem atau dengan menjalankan melalui transaksi sistem. Yang kedua, mengidentifikasi entitas untuk membuat bagan alir. Mengidentifikasi departemen, fungsi-fungsi pekerjaan, dan pihak eksternal. Mengidentifikasi proses bisnis, dokumen, arus data, dan prosedur pengolahan data. Yang ketiga, mengelola bagan alir, yaitu mendesain bagan alir sehingga data mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ketika sesuai, pastikan bahwa semua prosedur dan proses ada dalam urutan yang sesuai. Yang keempat, secara jelas labeli semua simbol. Tulislah deskripsi sumber, input, proses, output, atau tujuan di dalam simbol. Gunakan kepala panah pada semua garis arus. Yang kelima, konektor halaman. Jika bagan alir tidak sesuai dengan halaman tunggal, secara jelas berilah nomor halaman dan gunakan konektor luar halaman untuk memindahkan satu halaman dan gunakan konektor luar halaman untuk memindahkan satu halaman dari halaman lainnya. Ketika diinginkan, konektor dalam halaman dapat digunakan untuk mencegah kelebihan garis arus dan untuk menghasilkan halaman yang terlihat rapi. Secara jelas, labeli semua konektor untuk menghindari kebingungan. Yang keenam, gambar sketsa kasar dalam bagan alir. Perhatikanlah dengan seksama konten yang diambil dibandingkan membuat gambar yang sempurna. Beberapa sistem dapat dibuat bagan alir dalam draft tunggal. Tinjaulah dengan orang-orang yang mengenai sistem. Pastikan semua bagan alir yang digunakan konsisten. Dan yang terakhir, gambarlah salinan final bagan alir. Tempatkanlah nama, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan bagan alir pada setiap halaman. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram proses bisnis, di mana diagram proses bisnis atau DPB, Business Process Diagram adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya seperti ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, di antaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan-persediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Saat DPB dapat menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi antar entitas, DPB dapat dalam buku teks tidak mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, maka DPB untuk siklus pendapatan hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan DPB untuk siklus pengeluaran hanya mengembangkan atau menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembelian. Nah, ada pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi proses bisnis organisasi dan arus data. Mengobservasi dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis. Membaca deskripsi naratif sistem atau memasuki sistem transaksi. Yang kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu seperti DAD. DPB menggambarkan apa yang terjadi, tetapi tidak merinci bagaimana itu bisa terjadi. Yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan, seperti DAD. Bagaimana level detail dapat ditunjukkan DPB. Hanya dapat menunjukkan level aktivitas yang lebih tinggi atau level aktivitas yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah ke dalam subaktivitas yang menunjukkan secara lebih mendetail. Selanjutnya, yang keempat, mengelola bagan air. DPB biasanya terdiri dari 2 kolom dan
sebanyak mungkin garis yang diperlukan untuk memperjelas proses. Kolom pertama menunjukkan karyawan dan departemen berbeda yang terlibat dalam proses bisnis. Sedangkan kolom kedua menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ditunjukkan dalam kolom pertama. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Tunjukkan setiap proses bisnis dimulai dari berakhir. Menunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis yang terjadi dari dalam bisnis yang sesuai, menggunakan simbol yang sesuai. Yang keenam, menggambar sketsa kasar DPB. Perhatikanlah konten yang ada dengan membuat gambar yang sempurna. Beberapa sistem dapat dibuat menjadi diagram dalam sebuah draft. Terus yang terakhir atau yang ketujuh ada menggambar salinan final DPB. Tempatkan nama DPB, tanggal, dan nama yang mempersiapkan pada setiap halaman. Berikut ini adalah contoh diagram proses bisnis, yaitu diagram proses bisnis pemrosesan penggajian pada S dan S. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.